prosedur perkuliahan. Kehadiran. Mahasiswa wajib datang ke kampus dan melaksanakan perkuliahan maksimal sebanyak kurang lebih 14 kali pertemuan, yang terdiri dari kurang lebih 7 kali pertemuan sebelum UTS dan kurang lebih 7 kali pertemuan setelah UTS atau sebelum UAS. Pada setiap perkuliahan, dosen akan mengabsen mahasiswa-mahasiswi secara online. Status absen yang berlaku adalah hadir atau tidak hadir. Di luar dari kondisi tersebut, menjadi kebijakan dosen yang bersangkutan. Tata tertib dan peraturan UTS, UAS, dan HER. Membawa KRS atau Kartu Rencana Studi dan KTM atau identitas lain seperti KTP atau SIM. Mengenakan pakaian putih polos berkerah dan celana panjang hitam atau rok hitam bagi wanita, sepatu tertutup. Toleransi keterlambatan 10 menit. Telah melunasi segala biaya administrasi. Peserta ujian dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ujian seperti menyontek, bekerja sama dengan peserta ujian lain, berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain, makan atau minum di dalam ruangan ujian, menggunakan kalkulator atau kecuali memang diperkenankan untuk mata kuliah tertentu. UTS dilaksanakan setelah kurang lebih 7 kali perkuliahan dan pelaksanaannya telah ditentukan pada kalender akademik. Pelaksanaan UTS dibagi 2 kelompok. Pembagian kelompok sesuai dengan KRS. Pelaksanaan ujian dilakukan secara online dan atau menggunakan OCR, Optical Character Recognition. Untuk mahasiswa dual kampus, UTS dilakukan di 2 tempat, yaitu di NURI untuk mata kuliah NURI dan di BSI untuk mata kuliah BSI. Mahasiswa wajib mengikuti dan melaksanakan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pengawas ujian berhak melarang mahasiswa-mahasiswi mengikuti ujian jika mahasiswa-mahasiswi tidak patuh tata tertib atau peraturan. Setelah melaksanakan UTS, mahasiswa dapat melihat hasil ujiannya dan mencetak sebagai bukti ujian yang telah ditempuh di website Nusa Mandiri. UAS dilaksanakan setelah kurang lebih 7 kali perkuliahan sesudah UTS dan pelaksanaannya telah ditentukan pada kalender akademik. UAS dilaksanakan selama 2 minggu karena dibagi 2 kelompok. Kelompok A di minggu pertama dan kelompok B di minggu kedua, kecuali praktikum. Pelaksanaan ujian dilakukan secara online dan atau menggunakan OCR, Optical Character Recognition. Tata tertib dan peraturan UAS sama seperti UTS. Hasil dari kegiatan belajar selama 1 semester, Nusa Mandiri akan mengeluarkan KHS atau Kartu Hasil Studi dan mahasiswa dapat melihatnya secara online dan mencetaknya. Untuk mahasiswa dual kampus, UAS dilakukan di 2 tempat, yaitu di NURI untuk mata kuliah NURI dan di BSI untuk mata kuliah BSI. Prestasi mahasiswa-mahasiswi dilihat dari hasil nilai IPK per semester. Beban studi. Beban studi yang ditempuh oleh seorang mahasiswa adalah
148 sampai 150 SKS. Beban studi yang ditempuh oleh seorang mahasiswa per semester adalah 10 sampai dengan 22 SKS. Batas masa studi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya maksimal 14 semester. HER merupakan ujian bersifat opsional. Ujian HER adalah ujian ulang untuk memperbaiki nilai dari mata kuliah yang nilainya masih kurang atau tidak mencukupi untuk syarat skripsi atau kelulusan. Mata kuliah yang dapat diulang jika nilainya D atau E. Sebelum melaksanakan ujian HER, mahasiswa-mahasiswi harus mendaftar dan membayar biaya HER terlebih dahulu. Melakukan pendaftaran melalui website Nusa Mandiri dan mencetak bukti pendaftaran maupun KPUH. Melakukan pembayaran dengan menggunakan NIM Nusa Mandiri. Biaya ujian HER Rp26.000 per mata kuliah. Dibayarkan melalui ATM Mandiri sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk mahasiswa dual kampus, pendaftaran HER dilakukan pada website Nusa Mandiri untuk mata kuliah Nusa Mandiri dan pada website BSI untuk mata kuliah BSI. Prosedur pembayaran bagi mahasiswa dual kampus dilakukan sesuai dengan prosedur Nusa Mandiri untuk mata kuliah Nusa Mandiri dan prosedur BSI untuk mata kuliah BSI. Nilai HER adalah nilai yang terbaik setelah dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Maksimal ujian HER yang diikuti adalah 10 mata kuliah. Pelaksanaan ujian HER dilakukan secara online. Registrasi. Registrasi merupakan proses seorang mahasiswa menyatakan diri untuk mengikuti perkuliahan atau aktif pada semester berikutnya. Proses registrasi diatur sebagai berikut. Pada semester sebelum perkuliahan berjalan, mahasiswa melakukan pembayaran biaya kuliah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui ATM Bank Mandiri. Keterlambatan registrasi menyebabkan cuti akademik atau drop out. Bagi mahasiswa yang sudah selesai perkuliahan tetapi masih ada HER dan skripsi, wajib membayar biaya registrasi sebesar Rp250.000 melalui ATM Bank Mandiri dengan tata cara yang telah ditetapkan. Cara dan ketentuan registrasi lihat di buku panduan atau brosur pembayaran. Mutasi. Proses perpindahan kelas atau lokasi belajar dari kelas awal. Prosedur mutasi. Melakukan pembayaran Rp75.000 melalui ATM Mandiri dengan menggunakan NIM STIMIK Nusa Mandiri. Mengisi dan melengkapi formulir mutasi di bagian administrasi dan dilengkapi dengan bukti pembayaran. Menyertai surat keterangan dari RT RW jika pindah rumah atau surat keterangan dari kantor. Cuti dapat diberikan sebanyak-banyaknya 4 semester. Cuti akademik minimal harus diambil 2 semester sekaligus dan tidak boleh lebih dari 2 semester sekaligus. Hal-hal yang menyebabkan seorang mahasiswa mengambil cuti akademik: belum melunasi biaya perkuliahan pada waktu yang telah ditentukan atas permintaan sendiri, melakukan pembayaran Rp80.000 melalui ATM Mandiri dengan menggunakan NIM Nusa Mandiri,
Mengisi dan melengkapi formulir cuti di bagian administrasi dan dilengkapi dengan fotokopi KTM dan KHS terakhir. Mahasiswa yang cuti akademiknya berakhir dan aktif kembali diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Membayar biaya kuliah sesuai dengan ketentuan dan biaya mutasi Rp75.000 dengan struk pembayaran terpisah melalui ATM atau internet banking mandiri. Mengisi formulir daftar ulang. Formulir aktif kuliah dilengkapi dengan bukti pembayaran kuliah dan surat cuti akademik untuk diserahkan ke bagian administrasi. Skripsi. Saat mahasiswa berada di semester akhir, mahasiswa akan dihadapkan dengan pembuatan skripsi. Skripsi adalah mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seorang mahasiswa-mahasiswi sebagai salah satu syarat kelulusan dan merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang belum pernah dipublikasikan. Dalam pembuatan skripsi, mahasiswa akan dibantu oleh 2 dosen pembimbing guna berkonsultasi demi mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Prosedur skripsi. Proses pendaftaran melalui website Timik Nusa Mandiri. Membayar biaya bimbingan sesuai ketentuan yang berlaku melalui ATM Mandiri. Bagi mahasiswa yang aktif cuti, membayar biaya registrasi Rp250.000 per semester. Informasi dosen pembimbing dapat dilihat melalui website Nusa Mandiri di halaman web mahasiswa pada waktu yang telah ditentukan. Telah menyelesaikan minimal 128 SKS, IPK minimal 2, tidak ada nilai E pada KHS. Mata kuliah unggulan minimal C. Wisuda. Wisuda merupakan tahap akhir pendidikan mahasiswa di STIMIK dan Staba Nusa Mandiri. Setiap mahasiswa dapat mengikuti wisuda bila telah memenuhi syarat kelulusan. Syarat kelulusan. Telah menyelesaikan minimal 149 SKS. Lulus ujian lisan skripsi, IPK lebih besar atau sama dengan 2,0. Lulus semua mata kuliah kompetensi program studi. Bukti kelulusan mahasiswa akan menerima ijazah dan transkrip akademik.